Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman ya. Selamat datang di channelnya Bapak Tani. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu perbandingan antara pertanian tradisional dan pertanian modern. Kenapa pertanian tradisional mulai ditinggalkan? Apa kelebihan pertanian modern dan apakah tradisional masih relevan? Yuk kita bahas sampai selesai. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu pertanian tradisional. Pertanian tradisional adalah sistem pertahanan yang menggunakan metode yang ditawarkan turun-temurun alias warisan ya, dengan tingkat teknologi yang minimal, contohnya membajak dengan bantuan hewan, sistem irigasi manual, dan penggunaan pupuk alami dari kotoran hewan atau daun kering. Sedangkan pertanian modern adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan teknologi, riset, inovasi seperti sensor IoT, drone, sistem hidroponik, otomatisasi irigasi, bahkan artificial intelligence atau AI. Sekarang kita bandingkan dari segi aktivitas dan produktivitas. Dalam pertanian tradisional, hasil panen padi ini ya per hektar sekitar 5-6 ton, sedangkan sistem pertanian modern precision farming bisa menghasilkan 8 sampai 10 ton per hektar. Ini terjadi karena pemupukan dilakukan lebih tepat, ya irigasi terkontrol, penggunaan benih lebih unggul dan lain sebagainya. Pada pertanian modern digunakan beberapa teknologi berikut. Nah, contohnya nih teknologi yang digunakan di pertanian modern, sensor IoT ya, digunakan memonitor kadar air dan nutrisi tanaman secara real time. Drone untuk penyemprotan pestisida dan pemantauan lahan. Sistem hidroponik atau aeroponik yang menanam tanpa tanah, hemat lahan. Smart greenhouse, suhu dan kelembapan diatur otomatis. AI dan big data memprediksi cuaca, hama, dan waktu panen terbaik. Sementara pada pertanian tradisional, keputusan seperti pemupukan, penanaman, dan panen sering dilakukan berdasarkan pengalaman dan perkiraan saja. Ya, pengalaman turun-temurun tradisional. Tapi bukan berarti pertanian modern itu tanpa tantangan ya. Biaya investasi awal di pertanian modern memang cukup tinggi, terutama pembelian sensor, sistem irigasi otomatis atau greenhouse. Tapi dalam jangka panjang biaya operasional dapat berkurang karena apa? Penggunaan air, pupuk, dan energi lebih efisien. Pertanyaannya, apakah pertanian tradisional masih relevan ya di tahun 2025? Jawabannya masih. Pertanian tradisional tetap menjadi tulang punggung di banyak wilayah pedesaan, ya, terutama di daerah yang akses teknologinya masih terbatas. Selain itu, metode tradisional identik dengan nilai kearifan lokal dan menjaga keragaman hayati. Namun akan lebih baik jika kedua sistem ini saling melengkapi. Contohnya pertanian tradisional yang menggunakan drone tetap mempertahankan pola tanam lokal. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, pertanian modern menawarkan efisiensi, produktivitas tinggi, dan minim risiko. Pertanian tradisional menyimpan nilai budaya, lingkungan, dan kesederhanaan. Yang paling ideal adalah menggabungkan kedua teknologi modern dan kearifan lokal. Itu akan lebih wow. Kalau kalian setuju bahwa generasi muda harus menerapkan pertanian modern, ya, tulis di kolom komentar, saya siap jadi petani modern. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten pertanian lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam pertanian, petani milenial, petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.